Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1441. Raja Serigala harus mati. Ayo mulai. Master yang dipimpin oleh Muka Codet saling bersaing satu sama lain. Kedua belah pihak pun segera terlibat dalam perkelahian sengit. Orang-orang dari klan Raja Sihir Racun memiliki tujuan untuk membunuh Teguh Laksmana. Manggala Naga dan anggota elit Sekte Kegelapan bertujuan untuk melindunginya. Formasi. Perlindungan 1000 ular akan menjaga Raja Serigala agar tetap aman. Dia berteriak keras dan memerintahkan para master dari Sekte Kegelapan. Manggala Naga menggunakan ilmu rahasia yang diajarkan oleh Rina, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan Muka Codet yang berada di alam bela diri dewa. Wus! Para master Sekte Kegelapan itu membentuk formasi yang aneh. Dalam sekejap, mengurung si Muka Codet dan kelompoknya sehingga mereka tidak bisa menginjakkan kakinya setengah langkah pun ke wilayah petir itu. Bagi Manggala Naga, saat ini, asalkan Teguh Laksmana berhasil melewati bencana surgawi, segalanya akan teratasi dengan mudah. Jadi, mereka hanya perlu menunda waktu saja. Di tempat itu, Raja Sihir Racun terjebak dalam formasi yang dibuat 108 master dari Sekte Obat-obatan. Sena menahan beberapa master yang mengeroyoknya, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Muka Codet dan master-masternya juga dihadang oleh elit Sekte Kegelapan. Pertempuran ini menghadapi jalan buntu. Raja Sihir Racun tahu bahwa dia tidak bisa terus terperangkap. Kalau terus begini, Teguh akan melangkah ke tangga surga setelah melewati bencana. Bukan sekadar masalah bahwa tindakan hari ini akan dinyatakan gagal, tetapi akan sangat berpengaruh pada rencana untuk menghidupkan kembali Raja Yama. Hal itu tentu tidak dia harapkan. Teguh harus mati hari ini walaupun harus dibayar dengan konsekuensi serius. Setelah mendengus, Raja Sihir Racun menggunakan ilmu rahasia kota Triloka tanpa ragu-ragu, ilmu yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk jangka waktu tertentu. Dampaknya adalah begitu ilmu rahasia itu berakhir, dia akan lemah untuk sementara waktu. Tentu saja, betapapun lemahnya dia, para Master Alam Kaisar Kultivasi yang ada di sini tak bisa menandinginya. Wus! Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatan Raja Sihir Racun meningkat pesat. Dia segera terbebas dari jebakan formasi naga. Dia mengangkat tinjunya, mengumpulkan tenaga, dan meninju formasi secara bertubi-tubi hingga akhirnya formasi itu retak. Jangan pikir bisa keluar dari perangkap. Melihat situasi tersebut, para Master Sekte Obat-obatan langsung meningkatkan energi untuk menjaga kestabilan formasi itu. Hanya saja, kesempatan singkat ini dimanfaatkan oleh Raja Sihir Racun. Dia menyerang formasi ribuan ular di sebelahnya dengan satu pukulan. Kekuatan alam bela diri suci mengalir seperti sungai yang deras. Seketika, membuka celah dalam formasi yang dibuat Manggala Naga dan lainnya. Muka Codet langsung bebas dari perangkap. Situasi berubah dengan cepat. Semua orang di pihak Teguh tertahan. Sementara, si Muka Codet alam bela diri dewa bebas. Wush! Tuan Raja, aku datang untuk membantumu. Si Muka Codet tidak langsung menyerang Teguh, tetapi bekerja sama dengan Raja Sihir Racun yang kekuatannya meningkat. Mereka menyerang perangkap naga tanpa batas yang dibuat Sekte Obat-obatan. Dang, boom, duar, suara-suara yang bersahut-sahutan itu bergema di padang gurun, menandakan sengitnya pertempuran ini. Serangan dari kedua belah pihak. 108 master dari Sekte Obat-obatan merasa seolah-olah palu raksasa menghantam jantung mereka. Membuat darah mereka bergolak dan organ dalam tubuh mereka bergetar tanpa henti. Setelah beberapa kali, akhirnya ada seseorang yang tidak bisa bertahan lagi. Seorang master Sekte Obat-obatan ini tiba-tiba memuntahkan darah dan pingsan. Yang benar saja, melihat itu, Raja Sihir Racun menjerit kencang. Menunjukkan kekuatan alam bela diri suci yang luar biasa, bahkan berhasil membuat semua 107 master Sekte Obat-obatan yang tersisa ambruk ke tanah. Formasi itu hancur. Raja Sihir Racun melepaskan diri. Hentikan dia. Pastikan dia bisa dihentikan. Sena langsung pucat dan memberikan perintah dengan histeris. Wush! Wush! Para master Sekte Obat-obatan dan siapapun yang masih memiliki kemampuan untuk bergerak, berkumpul untuk menghentikan langkah Raja Sihir Racun. Muka Codet terus memberikan perlindungan kepada Raja Sihir Racun. Terjadi kekacauan. Teguh Laksmana, ajalmu telah tiba. Seperti seekor burung nasar, Raja Sihir Racun melesat ke arah Teguh. Bab 1442.
Sepanjang serangan itu, alam bela diri suci memancarkan aura yang kuat bak sungai yang mengalir deras, gunung yang runtuh, dan tanah yang retak. Raja sihir racun, jangan coba-coba. Sena menatap dengan gusar. Dengan satu telapak tangan, dia menangkis master yang ingin menangkapnya. Kemudian, dia berlari menuju Raja Sihir Racun dan berusaha membantu Teguh. Heh, aku sudah menunggumu sejak tadi. Muka codet menghadang jalan yang harus dilewati oleh Sena. Kemampuan alam bela diri Dewa Muka Codet bukanlah kekuatan yang bisa Sena taklukkan. Beberapa jurus dilontarkan. Bukan cuma tidak berhasil, Sena justru menghabiskan banyak tenaga dan terengah-engah. Rina dan Sinta pun cemas. Namun, seberapapun cemasnya mereka, itu tidak ada gunanya. Karena mereka melakukan kultivasi bertiga, mereka menyatu dengan teguh dan tidak bika. Bergerak sedikit pun. Apabila mereka bergerak, akan terjadi konsekuensi yang tidak terduga pada Teguh. Mereka hanya bisa menyaksikan Raja Sihir Racun datang dan menyerang. Sayang, maafkan aku, ini semua salahku. Rina berbicara dalam hati, sedangkan matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Jika Raja Sihir Racun benar-benar membunuh Teguh, apapun yang terjadi, dia akan menghancurkan Raja Sihir Racun. Sekarang, dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Mati kamu. Pada saat berikutnya, Raja Sihir Racun melompat ke depan Teguh. Kamu yang cari mati. Teguh tiba-tiba membuka matanya. Dari kedua matanya, terpancar sinar yang tajam. Bersamaan dengan perkataannya itu, serangga legendaris yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap, terbang tinggi, lalu menghalangi Raja Sihir Racun. Heh, mengalihkan perhatian saat menghadapi bencana, Teguh Laksmana, kamu cari mati. Raja Sihir Racun tertawa bengis. Dia memanggil serangga legendaris yang tak terhitung jumlahnya lalu bertarung dengan Teguh Laksmana. Pada saat yang sama, diam-diam dia bertekad di dalam hati. Teguh, anak ini benar-benar berbakat. Dia akan menjadi masalah besar di masa depan, ini tidak boleh dibiarkan. Karena memikirkan hal ini, niat Raja Sihir Racun sudah bulat. Dia mulai melepaskan jurus tertingginya. Dengan gerakan tangannya, serangga legendaris di udara terbang kembali satu demi satu dan berubah menjadi plasma darah. Mereka menempel di tangannya dan secara menakutkan menyatu membentuk pola iblis. Tangan penghancur sejuta roh. Setelah formasi tubuhnya selesai, Raja Sihir Racun berteriak keras dan menyerang Teguh Laksmana dengan telapak tangannya yang kuat dan menakutkan. Begitu tangan itu muncul, tanaman dan pohon di sekitar tampak layu. Meskipun Sena, Muka Codet, dan Manggala Naga berada agak jauh dari situ, mereka tetap merasakan darah mereka bergolak. Kekuatannya nyata. Melihat Raja Sihir Racun mengumpulkan kekuatan cukup lama, Teguh tahu bahwa jurus ini tidak bisa diremehkan. Dia menggerakkan tangannya dan menarik tombak kijang perak dari samping ke dalam. Genggamannya, perjalanan ilahi sejauh 1000 mil. Angin tombak begitu cepat dan kuat. Mengangkat tombak itu seperti naga yang menempuh ribuan mil dan langsung mengarah ke telapak tangan penghancur Raja Sihir Racun. Krak, namun, hasilnya sangat menyedihkan. Bagaimanapun, sebagian besar pikiran Teguh Laksmana terpusat pada bencana dan saat ini, pikiran itu terbagi untuk melawan. Tombak kijang perak yang telah menemaninya sekian lama itu patah karena serangan kuat Raja Sihir Racun dan hancur di Gunung Kaliputi ini. Untungnya, tombak kijang perak itu berhasil menahan sebagian besar kekuatan serangan Raja Sihir Racun sehingga Teguh tidak banyak terluka. Heh, Raja Sihir Racun menghancurkan senjata Teguh dengan bangga lalu berkata, Teguh, tanpa senjata kamu seperti kepiting tanpa capit. Mari kita lihat apakah kamu bisa melawanku. Begitu ucapannya selesai. Wush, di atas 9 langit, petir kedua terdengar menggelegar dan bisa jatuh kapan saja. Semua Master Sekte Obat-obatan. Melihat situasi tersebut, Sena berteriak panik, semua orang yang bisa melibatkan diri, serang bersama-sama. Meskipun harus mati, kita harus menghentikan Raja Sihir Racun. Dengan begitu, Sena memimpin dan menjadi yang pertama kali maju. Bunuh, bunuh, bunuh. Para murid Sekte Obat-obatan yang masih bisa bergerak, langsung menyerbu ke depan tanpa berpikir dua kali tentang nyawa mereka. Sebanyak apapun semut, tetap saja hanya semut. Raja Sihir Racun dengan angkuhnya berteriak dan menghampiri Teguh dengan langkah besar. Siapapun yang berani maju dan menghalangi, akan menghadapi serangan tanpa ampun dari telapak tangannya. Bab 1443. Dia memiliki kekuatan pada tahap akhir alam bela diri suci.
Para master dari sekte obat-obatan ini juga hanya berada di sekitar alam bela diri raja saja. Ditambah lagi, sebelumnya mereka terluka dan telah bertarung lama sehingga kekuatan mereka hampir habis. Banyak murid sekte obat-obatan tewas di tempat kejadian. Namun, mereka tetap maju. Wush! Tiba-tiba, seorang master dari sekte obat-obatan dipukul oleh Raja Sihir Racun dengan satu tamparan dan akhirnya jatuh tidak jauh dari belakang Teguh. Raja Sihir Racun. Teguh melihat begitu banyak murid sekte obat-obatan mati untuk dirinya. Api kemarahannya menyala di dalam hati. Selanjutnya, ia berkata dengan tegas, meskipun aku mati hari ini, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Setelah itu, sebuah kekuatan yang mengagumkan bangkit dari tubuhnya seperti matahari terbit yang begitu terang dan akan membersihkan segala kekotoran di dunia ini. Teguh belajar hal ini dari Lingga Juriko. Versi tingkatan dari teknik pukulan api, yaitu tinju membakar langit dan membakar bumi. Pada saat yang genting ini, Teguh merasakan hawa dingin di dada secara tiba-tiba. Dia menoleh ke bawah tanpa sadar dan melihat ujung pisau mencuat dari sana. Yang barusan itu sebenarnya bukan murid sekte obat-obatan, melainkan agen rahasia yang diatur oleh Raja Sihir Racun. Tanpa disadari, dia melancarkan serangan tak terduga. Arggh. Selanjutnya, Teguh meludahkan darah segar. Pada wajahnya yang tenang, tampak semburat rasa sakit yang menyelimuti. Kejadian ini sontak membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Teguh, sayang, Raja Serigala. Hampir semua orang terkejut dan berseru memanggilnya. Kamu. Sena yang juga sangat terkejut, merasa marah sampai tubuhnya gemetar seperti harimau betina yang murka. Sekte obat-obatan memperlakukanmu baik-baik, kenapa kamu berkhianat? Pengkhianat. Orang itu berkata dengan nada meremehkan, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, manusia berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Jangan salahkan aku karena jadi pengkhianat. Salahkan Tuan Raja Sihir Racun yang memberiku banyak manfaat. Hahaha. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Tertawa dengan lepas, sombong, dan arogan. Sudah selesai ketawanya. Saat dia sedang bangga dengan dirinya sendiri, terdengar suara samar-samar dari sebelah. Seolah berasal dari lapisan ke-18 neraka dan membuat bulu kuduk merinding. Tepat saat itu, Teguh menepuk tangan. Duar, orang ini sama sekali tidak menyangka bahwa Teguh masih menunjukkan kekuatan yang luar biasa tanpa ada pertahanan sama sekali. Teguh menamparkan kepalanya dengan telapak tangannya yang kuat. Kamu. Dia terkejut kemudian jatuh dengan keras dan meninggal seketika. Bagai mabuk kepayang, begitulah keadaannya. Raja Sihir Racun yang melihat situasi tersebut, mengerutkan keningnya sedikit. Teguh masih begitu kuat meski telah ditusuk dengan pisau. Tidak boleh hidup. Jangan pernah hidup lagi. Serak. Tepat pada saat itu, terdengar ledakan di langit yang bergema untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, sebuah petir ungu yang berkilauan turun dari langit. Akan jatuh tepat di atas kepala Teguh. Petir kedua datang. Wush. Kali ini, tanpa formasi. Pertahanan Hartonnya yang dapat membalikkan keadaan. Teguh hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapinya. Dia harus mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga. Dia mengayunkan tangannya sambil menggenggam senjata di telapak tangannya. Siu, Sring. Alam bela diri suci tahap awal masih terasa sangat berat saat menggunakan tombak Raja Pembunuh formasi sebelumnya, tetapi saat ini terasa pas dan membuat Teguh merasa puas. Mengayun. Pada saat berikutnya, Teguh mengayunkan tombak dan melepaskan tembakan. Tepat mengenai petir dewa yang jatuh dengan kekuatan langit dan bumi yang tak terbendung. Duar, petir dewa segera meledak dengan suara yang menggelegar. Tes. Saat melihat adegan ini, Raja Sihir Racun yang berdiri di samping tidak bisa menahan tawa dan berkata, Teguh Laksmana, Raja Serigala Serenara, apa kamu sudah kehabisan akal? Pakai tongkat besi seperti itu buat menahan petir. Sungguh lucu. Hahaha, Raja Sihir Racun tidak bisa menahan gelak tawanya sampai tertawa terbahak-bahak. Bab 1444. Tidak lama kemudian, Raja Sihir Racun tidak lagi bisa tertawa. Petir yang jatuh di ujung senjata, tidak langsung melukai Teguh. Petir itu diblokir oleh kemampuan senjatanya yang luar biasa, hanya beberapa yang menyerang tubuh Teguh. Setelah melalui penyucian petir pertama, tubuh Teguh telah menjadi lebih kuat. Petir yang satu ini, serangan itu terus bergerak dan menyerang tubuhnya, tetapi kekuatannya semakin kecil hingga akhirnya menghilang dan berhasil ditahan sepenuhnya oleh Teguh.
Raut wajah Raja Sihir Racun langsung berubah muram. Pandangannya yang tajam jatuh pada senjata Raja Pemburu yang rusak di tangan Teguh. Senjata bagus, senjata bagus. Raja Sihir Racun baru saja menyadari. Senjata panjang yang tidak pernah digunakan oleh Teguh sebelumnya. Tombak asing ini adalah senjata ilahi yang jauh melampaui tombak kijang perak senjata andalannya. Wush! Saat ini, tekanan yang kuat turun dari langit 9 hari dan jatuh di sini. Sebuah gumpalan ular listrik terus bergulung di tengah awan bencana. Merencanakan serangan yang lebih kuat dan meledak, untuk siap jatuh kapan saja. Sasaran dari awan bencana adalah Teguh, tetapi setiap master yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa tak terkalahkan. Ini petir ketiga. Raja Serigala bukankah sudah mencapai tangga surga pertama? Mengapa ada petir dewa ketiga? Masalah besar. Semua orang terkejut. Ini bencana surgawi. Satu demi satu, apakah Teguh bisa bertahan? Hanya Rina yang tahu bahwa ini adalah petir yang seharusnya menjadi miliknya, tapi sekarang harus ditimpakan pada Teguh. Sementara dia sendiri belum bisa melakukan apa-apa. Ketiga, Raja Sihir Racun melihat situasi ini dengan gembira yang berlebihan. Bagus sekali, kabar gembira. Teguh, kali ini, Tuhan berada di pihakku. Dia ingin kamu mati. Lihat siapa yang bisa membantumu tetap hidup. Setelah sedikit berguyon, Raja Sihir Racun kembali mengumpulkan tenaga yang datang seperti petir yang menyambar. Wush, wush, wush. Teguh memegang senjata raja, pembongkar formasi di tangannya, mengayunkannya seperti sekuntum bunga dan melindungi keseluruhan tubuhnya. Namun, dia dikunci oleh petir, terluka oleh pengkhianat sekte obat-obatan, dan segera ditekan oleh Raja Sihir Racun. Hari ini, meskipun Sang Buddha Tathagata turun, nggak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Raja Sihir Racun semakin bersemangat. Serangkaian gerakan yang tak kenal takut dia lemparkan ke arah Teguh, tanpa memberinya kesempatan untuk pulih sedikitpun. Sena Sabel dan Manggala Naga sudah terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Rina Yulianto dan Sinta Bramantio sudah terlebih dahulu terjebak dalam kekuasaan petir, bahkan mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Teguh pernah berada dalam bahaya. Bro, akhirnya, di bawah serangan terus-menerus dari Raja Sihir Racun yang tidak bisa dihadapi, Teguh tetap berencana untuk bertahan. Namun akibat terkena luka di dada, gerakannya berubah dan ditampar oleh Raja Sihir Racun tepat di dada sehingga Teguh menderita luka berat. Selesai. Semua harus berakhir. Dunia ini, akhirnya akan menjadi dunia gudang racunku. Raja Sihir Racun mengejar keberhasilan. Dia akan mengakhiri kehidupan Teguh di sini. Wush, wush. Pada saat yang kritis, Pak Yuda datang dengan angin. Melayang-layang dan mendarat di depan Teguh. Dia melindungi Teguh dari serangan mematikan Raja Sihir Racun. Iblis Civan juga mendarat di belakang Raja Sihir Racun. Dua orang telah mengamati dengan seksama. Mereka semua tidak mengerti. Teguh seharusnya sudah naik ke tangga surga yang pertama. Mengapa dia malah mendatangkan 3 petir? Tapi sekarang situasinya darurat, tidak ada waktu untuk berpikir lebih banyak. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah menghentikan Raja Sihir Racun dan memberikan waktu sebanyak mungkin kepada Teguh. Sedangkan penyeberangan tribulasi petir, Teguh hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Yuda, Raja Sihir Racun menatap kedua orang itu, tampak tidak terkejut. Bibirnya malah melengkung dan memamerkan senyuman yang menyeramkan. Aku sudah menduga, pasti kalian berada di sini. Hahaha, bersamaan dengan tawanya yang keras, beberapa bayangan meluncur cepat dari kejauhan dan mendarat di belakang Raja Sihir Racun. Itu adalah 3 Raja Sihir Racun pertama. Boneka yang disempurnakan oleh Raja Gu saat ini setelah kematian mereka. Setiap orang di dalamnya adalah keberadaan alam bela diri suci. Bab 1445. Bunuh mereka. Raja Sihir Racun memberikan perintah, boneka-boneka itu bergerak maju. Bersama dengan Raja Sihir Racun, 4 orang master yang berada di alam bela diri suci menyerang Pak Yuda dan Iblis Civan. Serak, ketika kedua belah pihak bertempur, petir ketiga akhirnya akan turun. Bukan begitu maksudku. Raja Sihir Racun yang melihat adegan ini langsung terlihat tidak puas. Formasi 3 alam master. Raja Sihir Racun berteriak dengan keras. 3 boneka di tingkat alam bela diri suci segera membentuk formasi langit, bumi, dan manusia. Selanjutnya, mereka mengepung Pak Yuda dan Iblis Civan di dalamnya. Teguh, hari ini, kamu harus mati. Raja Sihir Racun kemudian keluar dan bergegas menuju Teguh. Ngung, dengan satu gerakan tangan,
ribuan serangga legendaris muncul. 1000 racun menghancurkan jiwa. Selang 1 detik, semua serangga legendaris menjadi layu dan kering. Ternyata diserap oleh serangan terkuat Raja Sihir Racun yang menyerap semua energi dan menyiapkan serangan terakhirnya. Wush! Kemudian, Raja Sihir Racun menyergap menuju Teguh Bak Meteor. Teguh sedang waspada menghadapi serangan petir ketiga. Jika Raja Sihir Racun berhasil, meskipun tidak mati, dia akan terluka parah dan sulit untuk melawan serangan petir ketiga. Dalam formasi, Pak Yuda dan Iblis Jivan yang melihat adegan ini saling mengangguk. Duar. Selanjutnya, Iblis Jivan meluncur menuju wayang kerangka manusia yang paling dekat dengan Teguh. Di tengah jalan, dia mengeluarkan tenaga dalamnya sampai ke batas maksimal. Dia mengerahkan semua energinya. Ini sudah batas maksimalnya baginya. Berikan padaku, sialan. Dengan teriakan panjang Iblis Jivan, wayang kerangka manusia itu terdorong dan keluar dari posisi formasi dan formasi 3 alam master membuka celahnya. Dang! Sementara itu, 2 wayang kerangka manusia lainnya menerjang dan menyerang punggung Iblis Jivan. Iblis Jivan seperti terkena benturan gunung. Terlempar jauh dan jatuh di bawah tebing gunung. Heh! Raja Sihir Racun mendengar suara di belakangnya dan bergeraki. Lebih cepat beberapa langkah. Serak! Saat ini, petir ketiga yang telah lama ditahan, turun dari langit. Pada saat yang sama, Pak Yuda menghentikan Raja Sihir Racun yang memiliki kekuatan pertempuran terkuat. Bruk! Dengan suara ledakan yang kuat, Pak Yuda terlempar seperti layang-layang. Dia terjatuh di bawah tebing gunung, mengikuti jejak Iblis Jivan. Puff! Puff! Listrik-listrik di tubuh Teguh bergerak dengan kecepatan yang tak tertandingi. Setiap kali berjalan, kulit Teguh yang terbuka akan terbakar dan mengeluarkan asap hitam. Tapi setelah 2 putaran latihan, tubuh Teguh sudah berbeda sekali. Akhirnya berhasil bertahan. Sukses melewati bencana. Tangga surga. Sekarang, hanya dengan beristirahat sejenak, dia dapat pulih ke kondisi puncak dan memiliki kekuatan untuk menekan para master di alam bela diri suci biasa dengan mudah. Meskipun kamu berhasil, kamu bisa apa? Kamu akan mati. Raja Sihir Racun melihat situasi tersebut dan semakin menggila. Dia tahu, meskipun Teguh sudah naik tangga surga, tapi sekarang adalah saat yang paling lemah. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Wush! Duar! Dang! Serangannya terus-menerus dilemparkan ke arah Teguh tanpa menghiraukan nyawanya. Jangan sekali-kali menyakiti suamiku. Saat Raja Sihir Racun berpikir bahwa dia akan berhasil membunuh Teguh, sebuah kalimat yang dingin masuk ke telinganya, dan ternyata masih terasa sedikit akrab. Teguh sontak mendongak. Tepat setelah Teguh berhasil melewati bencana, Rina keluar dari penguncian energi. Wush! Wush! Rina dan Sinta, 2 wanita menghadang Raja Sihir Racun tepat di hadapannya. Mereka tidak memberi kesempatan sedikitpun untuk Raja Sihir Racun menyakiti Teguh. Bab 1446. Raja Sihir Racun mengenali kedua orang itu. Air mukanya terlihat penuh dengan sikap merendahkan. Wanita kecil seperti ini berani menghalanginya. Cari mati, ya. Raja Sihir Racun mendengus dan langsung mengalirkan tenaga dalam untuk membunuh. Wush! Wush! Raja Sihir Racun mengayunkan kedua telapak tangannya seperti menggulingkan gunung dan menghancurkan laut. Satu di kiri dan satu di kanan, bertujuan agar mudah menyingkirkan kedua orang tersebut. Dang! Rina dan Sinta, masing-masing menerima 1 tamparan. Sinta yang terpukul mundur 7 atau 8 langkah, akhirnya berhenti dan tetap berdiri tegak. Tubuh Rina sedikit terhuyung, tetapi tidak bergeser dari posisinya dan masih berdiri di depan Teguh. Dia perlu melindungi keselamatan Teguh tanpa mengungkapkan kekuatannya. Apalagi, dia harus menekan keinginannya untuk membunuh Raja Sihir Racun yang sudah membludak saat itu juga. Raja Sihir Racun memukul mundur Sinta dan ini hal yang normal. Raja Sihir Racun memukul mundur Sinta dan ini hal yang normal. Mereka seperti berbagi kekuatan yang sama. Sebenarnya kekuatan tangannya kuat seperti samudera yang luas tersembunyi di bawah permukaan dan tak terduga. Begitu dalam sehingga satu pukulan menyebabkan cedera internal padanya. Terutama kekuatan Rina, memberikan perasaan yang sangat akrab pada dirinya sendiri. Itu artinya, setelah berpikir sejenak, Raja Sihir Racun teringat. Ini adalah hawa yang sama seperti napas pemimpin sekte kegelapan yang telah menekan dirinya sendiri di Pulau Borealis sehingga dia tidak bisa bernapas. Kamu. Matanya berkedip dengan keraguan dan pandangannya terhadap Rina juga menjadi sangat aneh. Namun,
Dalam waktu singkat, Raja Sihir Racun belum dapat menghubungkan Rina yang lemah dan lembut dengan pemimpin Sekte Kegelapan yang tegas dan kejam sebelumnya. Rina juga khawatir mengungkap identitasnya. Ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. Pandangan ini, Raja Sihir Racun tiba-tiba semakin yakin di dalam hatinya. Pemimpin Sekte Kegelapan ternyata ada di sini. Jika saja sebelumnya dia menyerang dirinya sendiri, bukankah dia akan mati 10 kali? Mengingat ini, jiwa-jiwa Raja Sihir Racun muncul. Tentu saja, Teguh yang telah mencapai tangga surga pertama pasti membawa banyak perubahan dalam dirinya. Namun jika dia mati di sini, maka semua akan kembali menjadi debu, tanah, dan tidak ada apa-apa lagi. Kemudian, Raja Sihir Racun melirik Rina dengan tajam. Dia memutuskan untuk menghentikan niatnya untuk membunuh Teguh. Setelah melakukan serangan pura-pura, dia melarikan diri jauh-jauh. Teguh telah berhasil mencapai terobosan. Tidak ada harapan untuk membunuhnya dalam perjalanan ini. Mundur. Dengan suara Raja Sihir Racun yang terdengar jauh, para master di bawah komandonya segera melarikan diri ke kejauhan. Rina merasakan lega yang mendalam. Dia tidak lagi mengejar. Saat ini, hanya tinggal menunggu Teguh pulih ke puncaknya, maka perjalanan ini dianggap berhasil. Kalian semua, turun ke tebing yang curam. Cari keberadaan dua orang itu hidup atau mati. Sena memerintahkan master dari Sekte Obat-obatan. Namun di tengah jalan, dia tiba-tiba tersadar dan mengubah perintahnya, pergilah. Lakukan segala yang kamu bisa untuk menemukan mereka berdua. Baik, para master dari Sekte Obat-obatan segera pergi mengurusnya. 1 jam berlalu dengan cepat. Teguh masih dalam proses pemulihan. Master-master yang dikirim oleh Sena kembali, tetapi satu persatu dari mereka terlihat murung. Putri Suci, dua orang itu seperti menguap dari dunia ini. Sama sekali nggak ada jejak sedikit pun. Kami juga tidak menemukan bayangan atau mayat sekalipun. Pemimpin para master datang untuk melaporkan. Bagaimana bisa? Sena mengerutkan keningnya dengan sangat dalam, cari lagi. Bahkan jika harus menggali 3 kaki di bagian bawah tebing. Kita harus menemukan mereka. Para master Sekte Obat-obatan melanjutkan pencarian. Namun, setelah mencari beberapa putaran berturut-turut, para master ini sudah kelelahan tetapi masih belum bisa menemukan keberadaan Pak Yuda dan Iblis Civan. Tiba-tiba, tubuh Teguh di sebelahnya memancarkan sebuah aura yang kuat. Aroma yang kuat menyerang dan menekan hati setiap orang yang ada di tempat itu. Cerita bersambung.